Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Iya, ini adalah video pertama di channel saya yang akan mengawali beberapa video ke depan yang tentunya saya membuat karena saat ini sedang terjadinya wabah yang dinamakan, kita semua tahu, COVID-19 atau coronavirus. Terjadinya wabah itu, Indonesia menghimbau masyarakatnya untuk di rumah aja, atau kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan apapun dari rumah. Tentunya pemerintah tidak serta-merta mengeluarkan aturan seperti itu. Ada arti dan maknanya, dan kita sebagai warga negara yang baik, lebih baik di rumah saja. Melihat peluang ini, sepertinya agak sayang ya, agak kurang produktif kalau di rumah aja kita hanya nonton dan lain sebagainya. Tapi ilmu yang saya punya rasanya gregetan gitu, kayak ingin sharing ke kalian semua, ke teman-teman, ke masyarakat luas tentang hal ini. Dan masih banyak dilema-dilema tentang bagaimana sih caranya menemukan passion. Yes. Untuk beberapa menit ke depan saya akan membahas tentang passion. Oke? Yuk. Banyak orang yang salah pendapat ya, salah paham tentang passion dan hobi. Tentunya itu adalah dua hal yang sangat berbeda, teman-teman. Passion adalah ketika apa yang kita suka dan apa yang kita kuasai. Ketika apa yang kita suka dan apa yang kita kuasai bertemu, itu akan menjadi sebuah passion. Nah, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ketika dia suka, hanya suka saja pada sebuah hal, maka dia langsung bilang kalau passionnya di situ. Ternyata itu belum tentu, teman-teman. Belum tentu, karena ketika suka tapi dia tidak menguasai seluruhnya, tidak harus 100%, minimal 50% lah, dia belum bisa dikatakan passion. Misal, ketika seseorang suka bernyanyi tapi dia suaranya pun pas-pasan, apakah dia mungkin untuk menjadi penyanyi internasional, rockstar, dan lain sebagainya? Itu nggak mungkin kan? Semua penyanyi internasional memiliki suara yang khas. Yang saya maksudkan di sini, ketika seseorang tidak enak didengar suaranya, walaupun dia menyukai hal itu belum bisa diartikan sebagai passion, teman-teman. Lalu pertanyaannya, gimana caranya untuk kita menemukan passion kita? Banyak masyarakat saat ini salah paham tentang passion adalah dicari, passion adalah ditemukan. Mereka bilang bahwa lama-lama juga passion itu akan datang ketika waktu yang tepat. No, passion bukan dicari, passion dibangun. Oke? Passion dibangun dan dibentuk. Jadi bukan dicari. Nah, bagaimana caranya? Hal-hal apa yang kamu bener-bener bisa ngebuat kamu lupa waktu, lupa makan, ya? Misalkan, ya memang caranya kamu harus explore the hell of your life. Apapun itu dalam hidup kamu, kamu harus explore sebanyak mungkin. Do a lot of thing, learn a lot of thing. Pelajari sebanyak mungkin hal yang ingin kamu pelajari. Maka ketika kamu memilih untuk belajar, kamu sebenarnya bukan menemukan passion. Kamu menemukan dari apa yang kamu bentuk. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Kamu diem aja, passion itu datang, kamu temu, dengan kamu bentuk dan kamu dapat passion dari apa yang kamu bentuk itu. Gimana cara bentuknya? Ya kamu pelajari hal semua yang kamu sukai dulu. Kamu lihat, kamu suka nggak hal itu? Ya kamu coba. At least ada 1 atau 2 orang yang bilang kamu bagus di bidang itu, kamu bakat, dan lain sebagainya. Intinya kamu enak didengar, dilihat, dirasakan tentang hal yang berkaitan dengan yang kamu lakukan itu. Tapi ini mencakupnya cukup luas. Kalau kita hanya berbicara tentang passion, apa yang kita suka dan apa yang kita kuasai, ternyata itu pun belum cukup. Ada sebuah konsep Jepang yang dinamakan Ikigai, atau bahasa Inggrisnya a Japanese concept, a reason for being. Maksudnya alasan untuk hidup lah. Kita hidup itu untuk apa di dunia ini? Nah, ketika kita udah mendapatkan alasan itu, insya Allah hidup kita akan sejahtera, bahagia, dan kita tidak butuh lagi faktor kebahagiaan dari luar. Karena dalam diri kita sendiri kita sudah merasakan bahagia. Kita tidak menunggu lagi untuk dibahagiakan, tapi kita justru ingin berbagi kebahagiaan yang kita miliki, teman-teman. Kita tidak ingin mendapatkan ini sendiri, kita ingin sharing ke orang lain. Dan itu salah satunya ketika kita udah mendapatkan makna hidup yang dinamakan
ikigai oleh rakyat Jepang. Dan itu salah satu bukti kenapa rakyat Jepang itu memiliki umur yang di atas rata-rata, yang cukup panjang teman-teman, karena dia sudah memiliki dan memahami konsep ini. Ternyata dari hal itu saja, dari dua hal tentang apa yang kita suka dan apa yang kita kuasai di bidang itu, ketika disatukan itu menjadi passion. Ternyata ada dua hal lagi yang harus kita ketahui, yaitu apa yang dunia butuhkan dan hal yang bisa kita jual. Maksudnya orang-orang mau membayarnya, kita mendapatkan uang dari situ. Jadi dari 4 irisan itu, ketika kita sudah menguasai semuanya, kita akan ikigai. Tapi ini akan saya bahas mungkin di video selanjutnya, karena cukup luas untuk pengertian ikigai saja ini. Yang saya tekankan cukup sampai di sini dulu. Jadi jangan salah kaprah di mana hobi dan passion, jangan disalah artikan, jangan disatukan. Karena memang kedua hal ini sangat amat berbeda. Ketika kita hanya menjalankan hobi, kita tidak ada hasrat untuk bertumbuh, kita tidak ada hal-hal yang membuat kita bergairah sangat untuk memiliki kompetensi yang lebih tinggi lagi dari yang kita miliki kemarin. Kita hanya melakukannya saja gitu. Contohnya mungkin contoh kecilnya seperti bermain game ya. Bagi yang menganggapnya itu sebagai hobi, ya kita main game aja. Kita nggak berpikir kita pengen jadi nomor 1 se-Indonesia atau mungkin sekota dulu deh. Kita nggak pernah berpikir seperti itu. Kita hanya bermain game hanya untuk pelampiasan kita dari dunia nyata. Jadi kita main game. Nah itu tidak bisa dibilang passion teman-teman. Dan menurut Angela Duckworth pada risetnya, ternyata faktor utama kesuksesan itu bukan hanya passion teman-teman. Nggak semudah itu. Sukses banyak sekali jalan. Ternyata menurut beliau, faktor utama ya yang menentukan seseorang sukses adalah grit. Apa itu grit? Grit adalah growth mindset. Ternyata faktor grit itulah yang utama, bukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. IQ, EQ, dan SQ bukanlah yang utama, tapi memang itu yang sangat menentukan seseorang, sangat berpengaruh. Tapi menurut Angela Duckworth, bahwa itu bukanlah yang utama teman-teman. Maka dari growth mindset lah yang menciptakan seseorang pantang menyerah, semangat, kerja keras, hard worker, konsistensi, tidak kenal lelah, optimis, konsisten, dan lain sebagainya. Itu yang disebutkan tentang ketidakpedulian pada kegagalan. Nah, dari bukunya juga yang saya baca, ternyata kegagalan adalah bukan kondisi permanen, teman-teman. Itu hanyalah kondisi untuk batu loncatan orang untuk sukses. Makanya banyak artis-artis atau public figure di samping kita yang kita kenal, rata-rata yang sukses itu memiliki karakter grit. Yes, memang karakter itulah yang membawa seseorang menuju apa yang dia inginkan, apa yang dia targetkan, apa yang menjadi goals dalam hidupnya. Ketika seseorang memiliki faktor itu, dia akan terus memiliki pemikiran yang bertumbuh dari hari sebelumnya, bertumbuh dari pribadi sebelumnya menjadi something better, menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu ketika orang mengalami kegagalan, banyak sekali alasannya berbeda-beda untuk kembali bangkit. Tentu saja ada juga karena ada orang tua yang harus dibahagiakan, ada haters yang harus kami buktikan, atau yang paling parah mungkin ada mantan yang harus menyesal. Ya itu kan sebenarnya nggak boleh ya teman-teman. Jangan kayak gitu. Kita lakukan semua karena Allah teman-teman. Karena ketika kita berkontribusi kepada manusia itu karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan teman-teman. Yang pasti dengan izinnya ya. Tapi ketika kita melakukan semata-mata karena manusia, betapa rendahnya cita-cita kita, betapa rendahnya misi yang kita lakukan untuk tujuan hidup kita, itu kurang bijak teman-teman. Maka kita harus tahu dulu apa yang akan kita tuju dan jalan mana yang akan kita tempuh untuk mendapatkan hal yang akan kita raih nanti pada saat kita di atas nanti. Mungkin itu dulu teman-teman, itu sudah cukup luas ya. Sebenarnya saya cuma pengen bahas dan sharing tentang beberapa hal yang mungkin saya ketahui, dan saya merasa kalau saya hanya menyimpan di otak saya pribadi, itu saya rasa kurang bermanfaat teman-teman. Karena menurut saya dan apa yang saya yakini sampai saat ini adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka teman-teman, jadilah bermanfaat teman-teman. Apa alasan kita untuk membentuk passion? Dari apa yang kita bentuk, apa alasannya teman-teman? Apakah hanya untuk membentuk passion dan ketika kita dapatkan untuk
hanya sekedar tahu. Enggak, teman-teman. Kita harus memiliki faktor-faktor lain untuk mendapatkan apa yang kita tuju, teman-teman. Stay safe, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.